Kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap atau yang dinamakan evolutif. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klarifikasi secara periodik. Karena setiap period menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran ciri khas tertentu teoritis secara senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan ilmu di sini dimulai dari peradaban Yunani, diakhiri pada zaman kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan ada know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Lalu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap recitement. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Selanjutnya, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Lalu, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Lalu, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa itu orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Lalu, tokoh terkenal lainnya ialah Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Charles Darwin dengan teorinya struggle for life atau perjuangan untuk hidup, dan J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Yang keenam, zaman kontemporer dari abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak berhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi,
internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi yang semakin tajam.